Ya, jadi yang ini ya, forum diskusi ini menarik sih, mulai menarik diskusinya yang bagian ini. Gimana, ada yang mau itu menyampaikan pemikirannya terkait dua hal barusan? Bentuk mengenal siswa banyak mendapat bahwa percepatan sebuah benda negatif maka benda sudah diperlambat. Salah itunya. Jawabannya salah ya Pak ya? Halo? Ini ya. Jadi gimana, nomor satu masih perlu didiskusikan lagi? Salah Perlu, Pak. Perlu Pak. Sekali. Saya udah lihat video. Belum nemu. Siswa SMA banyak yang berpendapat. Lihat video tapi nggak paham. Oh gitu. Banyak yang berpendapat apabila percepatan sebuah benda negatif, maka benda tersebut diperlambat. Sedangkan apabila pernyataan positif, maka benda itu dipercepat. Nah, apakah pendapat tersebut betul? Apabila salah, apa yang membuat pemahaman menjadi salah dan bagaimana membetulkan pemahaman itu? Ya, ya. Jadi yang membuat salah. Ya, membuat salah atau apa? Gitu. Jadi kan pertanyaan pertama adalah salah atau tidak, ya salah. Iya, gitu ya. salah. Nah, terus yang membuat salah apa? Nah, yang membuat salah itu karena kesan pertama kan. Nah, jadi gini. Jadi pertama kita mulai dari definisi ya, definisi percepatan. Percepatan itu yang kita tulis nih A gitu ya. Nah, itu kan perubahan kecepatan terhadap waktu gitu kan ya, ini percepatan gitu ya. Nah, jadi dari sini kemudian nanti kita lihat di sini kan ada besaran yang vektor ya, yaitu si kecepatan dan si percepatan vektor. Ya. Nah, waktunya skalar. Mendefinisikan vektor juga, saya kadang-kadang agak berbeda ya dengan saya buku SMA. Buku SMA standar kan menyebutnya vektor itu apa sih, Bu? Besaran yang memiliki, yang dipengaruhi, besaran yang memiliki arah dan arah dan nilai. Memiliki nilai dan arah. Ini intermezzo dulu ya. Iya. Besaran yang memiliki nilai dan arah. Terus kalau vektor ditambah vektor, hasilnya vektor bukan? Vektor ya. Nah, jadi hasil penjumlahan vektor pasti punya arah dong ya? Iya. Kalau vektor dikurang vektor, hasilnya vektor bukan? Vektor. Nah, berarti hasil pengurangan dua vektor pasti arah juga ya? Punya arah juga kan? Ya. Punya. Nah, jadi misalnya saya punya vektor A, nilainya 2 Newton, gitu ya, ke kanan. Vektor B, nilainya 2 Newton, ke kanan juga, gitu. A dikurang B-nya vektor bukan? Vektor. Oh ya. Nilainya 0 ya? 0. Arahnya kemana? Arahnya Oh iya ya. Enggak salah. Nah, ke kanan, 2 ke kanan, 4 kembali ke kanan ke kiri. Kanan ke kiri. Jadi arahnya kanan ke kiri gitu. Amin B-nya katanya kalau vektor dikurang vektor itu saya membecandain. Iya. Jadi makanya saya suka ganti kalimatnya supaya lebih aman. Saya bilang gini, kalau vektor itu, kalau saya biasa bilang vektor itu besaran yang kalau dia tidak nol, maka dia punya arah. Besaran yang kalau tidak nol dia punya arah. Iyalah. Karena kalau dia nilainya nol nggak punya arah. Gitu. Ya, itu. Oke ya, jadi kembali ke sini ya, kembali ke sini. Nah, jadi tanda positif negatif itu kita pakai untuk menentukan arah kan gitu ya, menentukan arah. Nah, jadi bukan untuk dalam konteks percepatan itu bukan menentukan dipercepat atau diperlambat. Gitu. Ya, hanya menentukan arah aja. Misalnya gini, nah, jadi plus minus itu jadi plus atau minus. Nah, atau minus itu menunjukkan arah gitu. Menunjukkan arah. Arah yang mana ya? Arah yang disepakati. Pokoknya arahnya yang tandanya berlawanan tuh arahnya berlawanan gitu aja.
Jadi plus dengan minus itu tandanya berlawanan gitu ya. Nah, nanti nyambung dengan pertanyaan yang kedua. Ya, pertanyaan kedua kan tadi ada percepatan gravitasi ke bawah, apa namanya, positif negatif gitu. Itu tergantung perjanjian, tergantung kesepakatan yang diambil sebetulnya kan. Yang wajib adalah tanda beda arahnya berlawanan gitu. Iya, Jadi misalnya kalau kita ambil plusnya ke atas, berarti negatifnya ke bawah. ke bawah. Iya, Boleh nggak kalau saya ambil plusnya ke bawah? boleh. Boleh, berarti Boleh. minusnya yang ke atas gitu. Nah, boleh nggak kalau plusnya ke kanan? Boleh. Boleh, berarti minusnya ke kiri kan? Mm-mm. Nah, makanya nanti kalau sudah gerak 2 dimensi, kita nggak cukup dengan plus minus kan, gitu ya. Nah, nanti masuk tuh vektor satuan kan gitu ya, dikasih I, dikasih C gitu kan ya. Kalau sudah 3 dimensi ya nggak cukup lagi dengan itu gitu ya. Jadi kan Pak. misalnya kalau tadi kita bilang plus ke atas minus ke bawah, nah terus bedanya yang plus ke atas dengan plus ke kanan apa? Nah, makanya masuk di situ vektor satuan gitu. Menunjukkan arah, nah, plus minus menunjukkan arah yang berlawanan. Berlawanan. Nah, itu kuncinya, itu yang wajib itu gitu. Jadi jangan sampai kita mewajibkan plusnya ke kanan atau plusnya ke atas gitu. Jadi prinsipnya yang harus dipegang kuat itu harusnya plus dan minus itu menunjuk arah yang berlawanan gitu ya. Nah, sekarang misalnya gini. Kalau misalnya kita ngomongin gerak sumbu X dulu gitu ya. Misalnya kita sudah ambil nih plusnya ke arah kanan. Nah, berarti semua vektor, nah hati-hati nih, semua vektor yang arah ke kanan berarti wajib kita beri tanda positif gitu. Nah, sebaliknya berarti ketika kita sudah mengambil plusnya ke kanan berarti minusnya otomatis ke kiri kan? Ya. Berarti semua vektor yang ke arah ke kiri diberi tanda negatif gitu. Nah, di sini termasuk apa ya? Kalau konteksnya kinematika berarti posisi, perubahan posisi gitu ya. Kecepatan, terus nanti percepatan. Jadi kalau misalnya kita udah bilang plusnya ke kanan, ya berarti A yang plus itu ya A yang ke kanan, gitu aja. Berhenti sampai di situ. Gitu. A minus berarti A yang ke kiri. Nah, terus kita menghubungkannya dengan dipercepat atau diperlambat gimana ya? Sebelum ke situ ada diskusi dulu nggak? Iya, harus ada. Mana tadi tuh? Jangan sampai saya nambah bingung. Iya. Setuju, Pak. Oke ya. Nah, Next. sekarang Yeah. next kita ngomongin dipercepat diperlambat. Nah, masalah dipercepat diperlambat itu begini gitu ya. Yang kita sebut dipercepat itu adalah ketika A-nya itu searah dengan V gitu. Yang disebut diperlambat itu ketika A-nya berlawanan dengan V gitu ya, A-nya berlawanan dengan V. Nah, contoh gitu ya, contoh misal gini, ini contoh yang paling sering kita temui sehari-hari ya, nyambung juga dengan yang nomor 2 tadi, nomor 2 misal nih tadi kita salah saya asumsinya ya, contohnya dah lagi deh biar gampang, biar selesai jawaban. Misalnya plusnya kita ambil vektor yang ke atas, minusnya kita ambil untuk vektor yang ke bawah. Misal kita mau lemparin benda nih vertikal ke atas, dikasih V0 ke atas. Nah, selama dia sedang bergerak ke atas, kan berarti V-nya ke atas kan? Iya. Nah, sementara percepatan gravitasi kan selalu ke bawah kan? Pusat bumi. A-nya ke bawah dong. Nah, jadi kita bisa simpulkan di sini bahwa ketika benda yang kita lempar itu sedang bergerak naik, berarti V-nya ke atas. V-nya ke atas. Berarti setuju nggak kalau V-nya itu kita beri tanda positif? Iya. Karena tadi kan kita ambil kesepakatan awalnya plusnya ke atas, minusnya ke bawah berarti kan. Iya. Sementara si percepatan gravitasi, saya pakai huruf A saja ya secara umum percepatan. Nah, itu kan arahnya ke bawah. Nah, tadi semua vektor yang ke bawah kita beri tanda negatif. Nah, lalu kita kembalikan ke sini. Nah, untuk vektor, tanda yang berbeda itu menunjukkan arah yang berlawanan. Berarti untuk kasus ini,
ini V dengan A-nya itu berlawanan kan? Nah, berarti Berlawanan. berlawanan. Nah, karena A dan V berlawanan berarti geraknya lambat. gitu. Nah, Kalau cocok nih diperlambat. A-nya negatif diperlambat untuk kasus Betul. yang ini gitu. Iya. Hanya negatif diperlambat cocok. Nah, cocok. Nah, sekarang tapi tidak selalu bahwa A negatif itu diperlambat gitu. Nah, Ini contohnya contohnya apa, Pak? ini kan dia sedang turun, berarti V-nya kan ke bawah. Ya kan, sedang turun nih. Nah, percepatan gravitasi kan tetap ke bawah kan? Ke bawah, iya. Nah, jadi dalam kejadian ketika benda itu sedang turun, nah itu V-nya dia ke bawah. Nah, itu artinya benda itu punya kecepatan negatif tandanya gitu kan? Nah, dan A-nya Ke bawah. juga ke bawah kan? Oh. Berarti dia Sama kita beri negatif. tanda negatif juga. Tandanya sama kan? Iya. Jadi kalau vektor tandanya sama, dia menunjukkan arah yang sama. Gitu. Sama arahnya. Jadi percepatan si A dengan V itu sama arahnya. Berarti maknanya dia Dipercepat. dipercepat. V-nya negatif. Percepat. Iya, dipercepat. A-nya negatif. Nah, ini kan berarti A-nya negatif tapi dipercepat, gitu kan? Iya. Kalau yang ini A-nya negatif negatif, diperlambat. Oke. Berarti kalimat yang tadi dibilang Jadi kan kalau mau menjelaskan itu dimulai dari konsep itu tadi nih, Pak. Konsep ya, yang tadi kalau naik ke atas itu positif, naik ke bawah itu negatif. Itu Turun ke tadi bawah. ya. Kalau mau menjelaskan masalah tadi gitu nih, Pak. Kita harus mulai dari situ. Ya. Jadi dari sini, kalau saya dari sini dulu. Akarnya dari sini. Bahwa vektor itu kita beri tanda berbeda ketika arahnya berlawanan gitu dulu. Oke. Jadi fokusnya sama arah ya, Pak ya? Ya, fokusnya sama arah gitu. Arah si vektornya gitu. Oke. Nah, jadi yang membuat salah apa, Pak? Yang membuat salah adalah contoh pertama dan lupa yang berikutnya gitu. Jadi karena gini, karena contoh pertama kan ini kan. Contoh pertama mungkin enggak ini ya. Dulu kelihatannya gini. Karena seperti ini kan, memberikan contoh Ibu siapa yang barusan masuk, selamat bergabung. Kita lanjut diskusi nanti nimbrung aja langsung Bu Oriza ya, Bu Oriza atau Bu Alfi atau Bu Nur Santi ya. Ketiga orang. Bu Oriza. Ada barusan masuk. Jadi misalnya mungkin ya sebagian, ya mungkin hampir semua guru itu kan karena kita nulisnya Latin, kecenderungan contohnya benda bergerak tuh pertama ke kanan gitu ya. Iya. Nah, terus misalnya kayak gini, ini makin cepat nih ceritanya. V-nya kan, aduh, ini habis spidolnya sebentar ya. Kalau apa lucu deh. Ngeheng. Habis video ngeheng habis tidur. Itu OneNote-nya nggak? Oh, keluar lagi ya. Oh, ini kayaknya Alhamdulillah. ada Excel. Sudah terbuka lagi belum OneNote-nya? Udah, Pak. Udah. Ntar saya close aplikasi tertentu yang bisa di close biar nggak berat. Laptopnya kayak udah saatnya ganti. Nah sini ya. Nah contoh biasanya kan contoh pertama gitu. Jadi benda bergerak ke kanan gitu ya. Nah, ini misalnya kayak gini. Nah terus misalnya ini V0 ini VT gitu ya. Dan contoh pertama itu bilangan positif semua gitu. Jadi misalnya gini, ini V0 sama dengan 2 meter per sekon gitu ya. Kemudian misalnya V1 atau VT lah gitu ya, misalnya VT 6 meter per sekon. Dalam waktu delta T misalnya 2 sekon gitu ya. Nah dari sini, kan kita nyari A kan. Nah dari sini delta V per delta T. Nah, nanti kan dapat tuh 6 dikurang 2 dibagi 2 ya. Dapat 2 kan.
Nah, ini memang benar dipercepat kan, dan A-nya positif gitu, kebetulan gitu. Nah, terus habis itu terus dimaknai, digeneralisir. Jadi menurut saya salah mengeneralisirnya. Jadi baru ketemu satu kasus terus ditarik kesimpulan yang seolah-olah berlaku umum. Menurut saya itu kesalahan. Nah, tapi sebetulnya kesalahan pertama itu tidak clear mendefinisikan tanda positif negatif untuk vektor itu maknanya apa. Tapi bisa jadi kesalahan itu ketika ini Pak, gerak jatuh bebas. Gerak jatuh bebas kita mengatakan ke bawah itu A-nya itu positif. Ya, di rumusnya itu kan. Salah. Nah, itu gitu bisa jadi. Itu nggak masalah. Menurut saya nggak masalah. Iya kan Pak? Itu nggak masalah? Oh, nggak masalah. Nggak masalah. Tinggal masalah kesepakatan aja kan. Cuman saya bukan termasuk yang begitu sih. Cuman sebetulnya kalau gerak jatuh bebas doang kan nggak masalah. Karena memang tahapan gerakannya itu kan cuma satu arah kan. Dia selalu konsisten ke bawah. Sehingga di nolnya pun kan diberi tanda positif ke bawahnya gitu. Kaitannya dengan yang tadi di awal. Saya bilang kan tadi di awal, itu tadi sepakat di awal bahwa harus plus ke atas nggak harus kan? Enggak. Wajib itu adalah kalau tandanya berlawanan kasih tanda beda gitu. Kalau misalnya dia jatuh bebas, V0-nya 0 ya masalah. Nggak jatuh bebas. V0-nya 0. Nah, terus kalau dia sudah mulai bergerak ya, nah pasti dia V-nya selalu ke bawah kan? Diberi tanda positif nggak masalah sebetulnya. Gitu. A-nya ke bawah juga. Kemudian ya karena ke bawah jadinya diberi tanda positif. Tadi sebenarnya salah memaknai aja. Jadi dipercepatnya itu karena apa? Karena arahnya sama. Si A-nya ke bawah, V-nya ke bawah. Nggak berhubungan dengan tanda jadinya. Karena kan tandanya ini sama gitu. Bukan dipercepatnya bukan gara-gara A-nya positif, Bu. Ini benar kan dipercepat ya? Iya. Tapi dipercepat itu bukan gara-gara A-nya positif. Bukan, gara-gara searah. Iya, betul. Sama. Gara-gara A-nya searah dengan V. Karena mau diberi tanda negatif juga tetap maknanya dipercepat gitu. Iya, betul. Jadi, misalnya ini ibu guru A misalnya pakai begini. Ibu guru B mah, orang Bandung ada mahnya ya. Bandung banyak. Nah, ini V-nya diberi tanda negatif gitu karena ke bawah gitu. Nah, sementara percepatan gravitasi ke bawah juga minus juga kan? Karena dia ke bawah kan sama arahnya. Nah, dengan V-nya kan sama tandanya kan? Iya. Kalau sama tandanya gimana? Arahnya berarti kan? Berarti dipercepat. Jadi mau A-nya negatif atau positif, kesimpulannya sama, dipercepat. Gitu. Nah, gitu. Itu tadi kenapa saya bilang nggak masalah gitu. Nah, asal paham. ini gitu konsep yang clear. Jadi cuma saya nggak clear mana itu kok bisa salah tadi karena apa? Itu Pak, boleh dulu nggak Pak? Ya, pertama itu tidak jelas mendefinisikan memaknai plus minus untuk vektor. Gitu. Plus minus untuk vektor itu berkaitan dengan arah yang berlawanan. Sudah titik. Oke. Poinnya di situ ya Pak ya? Poinnya di situ. Oke. Ya. Untuk memaknai dipercepat atau diperlambat, kita tidak bisa melihat hanya dari tanda A gitu aja. Harus dibandingkan dengan arahnya V gitu. Jadi mungkin gini supaya mungkin jelas juga ya. Jadi pertama kita harus jelas mendefinisikan apa makna plus dan minus dalam vektor. Itu satu. Nah, itu plus dan minus dalam vektor itu menunjukkan arah yang berlawanan. Kedua, untuk menentukan makna dipercepat diperlambat itu tidak bisa hanya dengan melihat tandanya A gitu, tandanya percepatan gitu. Tapi harus membandingkan dengan V ya, dengan arahnya V. Jadi pendek cerita, kita nggak bisa bilang A positif diperlambat atau A negatif dipercepat atau sebaliknya, pokoknya nggak bisa gitu. Harus lihat V-nya gimana. Nah, saya ada contoh yang waktu itu ada di video yang lain ya. Itu saya pernah ngasih contoh yang ini banyak banget kan yang kayak gini soal terjebak ya. Bukan soal yang terjebak sih, orang yang terjebaknya. Oh iya benar. Kan saya ngasih berkali-kali. Nah iya. Nah, saya ini kondisi A, kondisi B, kondisi C.
E. Nah, Ya. bagian mana yang dipercepat, bagian mana yang kedua. gitu kan? Iya. Jadi yang bagian mana dipercepat, terus dan diperlambat, dan mana diperlambat. Mana diperlambat. Nah, jadi kalau saya, nah gini, jadi kita cari dulu V-nya, kemudian kita cari A-nya. Nah, ini kondisinya kan ada 5 step di situ ya, ada AB, ada BC, ada CD, DE. Nah, yang paling gampang dulu kan V. V itu kan kecepatan. Nah, kita jelas nih titik 0,0. Nah, titik ini 0,0 berarti dari kondisi AB itu kan kecepatannya ada di atas sumbu T kan? Iya. Berarti kecepatannya positif. Positif. Nah, BC masih positif kan? Iya, di atas juga. Masih di atas sumbu ya. Nah, CD negatif, DE negatif, kemudian EF positif. Nah, terus A, nah itu kan kalau grafik kecepatan terhadap waktu kan gradien kan? Iya. Miringan gitu kan ya. Nah, terus kita lihat AB. AB miringnya begini, gradiennya positif atau negatif? Positif. Positif. Kalau BC? Negatif. Di CD? Negatif. Negatif. DE? Positif. Kemudian? EF positif. Gitu. Nah, kemudian makna dipercepat diperlambat kesimpulannya dari si V dengan A itu sama tanda atau enggak gitu aja. Oh iya. Jadi kan yang tadi kuncinya yang tadi mana tadi? Ah ini dia. Jadi A dan V beda tanda berarti dipercepat. A dan V sama tanda berarti dipercepat. Lambat. Dipercepat. Arahnya kan? Gitu. Iya. Jadi B berarti dipercepat. Cepat. Oke. BC diperlambat. BC diperlambat. C dipercepat. CD dipercepat ya. Kemudian DE Lambat. Diperlambat. Kemudian EF Dipercepat. jelas dipercepat itu ya. Aduh, saya makin jelek. Nah, cukup clear Bu, Bapak, ada Bapak, masih ada Bapaknya, masih ada Mbak Windra Wahyu Bapak ya. Oke ya, nah mungkin supaya kontekstual, nah contoh gitu yang paling gampang sebetulnya itu kalau di Bandung itu ada yang terkenal daerah pegunungan itu Lembang gitu ya. Jadi kalau ke Lembang itu kan nanjak pasti kan. Nah, ini mobil nanjak. Jadi misalnya ada mobil nanjak, gitu kan ya. Bisa makin cepat, bisa makin lambat. Tapi yang paling gampang itu dia makin lambat gitu. Nah, ini V-nya ke atas, A-nya kan ke bawah ya. Nah, terus ngerem, gitu ya. Nah, berhenti, habis itu di gigi netral gitu ya. Terus remnya nggak diinjak, kan dia akan mundur kan? Geraknya kan jadi ke bawah. Iya. Ke bawah. A-nya kan ke bawah kan? Iya. Nah, karena kan bisa ngebayangin ketika mundur turun itu mobilnya makin cepat atau makin lambat? Cepat. Nah, makin cepat kan gitu. Nah, itu gerakan yang ini. V-nya negatif, A-nya negatif. Jadi turun makin lambat. Yang ini tadi, yang ini turun tapi ngerem gitu. Nah, ini ketika turun makin cepat. Nah, ini turun masih turun kan? Nah,
tapi ngerem, jadi makin lambat, berhenti gitu. Nah, berhenti, direm, berhenti sesaat, terus ganti gigi ke depan, maju lagi, terus ngegas lagi, jadi maju makin cepat gitu. Naik lagi gitu. Ini juga sama seperti tadi. Nah, terus ini pernah nih ada tahun berapa gitu ada soal ujian masuk perguruan tinggi kalau nggak salah. Wah, ini saya ketemu guru di mana waktu itu ya, di Bogor kalau nggak salah. Ini salah satu pilihannya itu benda selalu bergerak diperlambat. Wah, itu debat lama itu sampai setengah jam. Jadi itu mayoritas akan bilang ini selalu diperlambat. Benar nggak selalu diperlambat? Enggak. Jadi hanya negatif terus gitu. Ini hanya negatif terus kan? Iya. Hanya negatif. Karena negatif terus. Nah, tapi kalau misalnya kita bagi ini kondisi A, ini kondisi B, ini kondisi C, AB itu diperlambat, bener kan ya? Nah, AB Kayaknya diperlambat. positif ya, A-nya negatif ya benar. BC Dipercepat karena V-nya negatif, A-nya negatif. Nah, ini kan sebetulnya grafik kecepatan benda jatuh benda gerak vertikal kan? Iya. Gerak vertikal kita lempar dengan kecepatan awal tertentu, Tertentu. naik, Kok sampai dia di atas. puncak, habis itu dia berbalik ke bawah kan? Iya. A-nya negatif, A-nya negatif ya kan? Iya, Ya kalau ampun, Pak Rizky, luar biasa. Masya Allah ya. Terbuka pikiran saya. Iya, ampun. Iya. Itu benar-benar ketemunya pas dibutuhkan waktu itu. Kan sebelumnya nggak ada bahasan-bahasan kayak gini ya. Maksudnya apa saya nggak ketemu gitu, cari-cari soal PPG gitu-gitu mulu gitu kan. Tiba-tiba ada menjelang setelah ini ya Pak, setelah ada kisi-kisi ya Pak. ya pokoknya setelah ada yang ngirim soal ke saya aja. Oh. Enggak, itu Ya mah. ampun, iya ya. Pak Rizky sampai debat itu ya, setengah jam itu. Itu gerak lurus. Itu apa katanya Pak? Diperlambat ya? Ya katanya diperlambat terus gitu. Nah, saya kasih contoh gerak nih, benda dilempar ke atas tadi nih. Nah, saya minta, coba lupakan dulu grafik itu. Sekarang kita kasih contoh benda kalau dilempar ke atas, kan naik tuh sampai ke puncak, habis itu turun. Apa setuju nggak? Itu diperlambat terus. Enggak dong, pas naik diperlambat, pas turun dipercepat. Oke. Iya. Ini gambar kecepatannya. Nah, ketemunya gambar gini. Naik. Oke, itu. Nah, udah itu mudah-mudahan clear ya dengan yang tadi juga ya. Yang soal yang kedua kan nyambung dengan barusan. Bagaimana cara membetulkannya? Dihapus dulu pakai tip hack ya. Konsep awalnya tadi berarti harus diperjelas gitu ya. Plus minus, makna plus minus tentang vektor, dengan vektor itu apa? Arahnya. Terus bagaimana kita bisa menyimpulkan yang disebut dengan percepatan diperlambat itu? Iya. Jadi hanya melihat A-nya doang. Iya. Nah. Rangkuman. Terus soalnya ini kayaknya mudah-mudahan nggak ada masalah. Mungkin teman-teman bisa coba dulu ya, nanti kita bisa ketemu lagi. Nah, dari coba nanti kita bisa diskusikan, mungkin ada yang beda, ada yang kurang clear gitu ya, supaya sama. Maaf Pak. Iya. Gimana Bu? Enggak, bukan di luar soal, maksudnya di itu tuh yang itu pakaian memang harus putih hitam, gimana sih Pak? Itu chatnya adminnya.
Ya nggak apa-apa kan Zoom ini ya. Kalau buat saya pertanyaan yang paling penting itu harus on cam terus enggak gitu aja. Ya benar. Karena masih ada kerjaan lain. Iya. Iya, di sekolah juga ada IHT, MPLS. Iya. Gimana, ada lagi untuk yang kami dua ini? Dan sudah cukup. Soal nomor 2, Pak. Soal Yang diskusi. Oh, diskusi. diskusi. Yang mana? Udah tadi, Bu. Yang ini kan? Harus memahamkan konsep positif negatif sama konsep dipercepat diperlambat gitu ya Pak? Iya. Oke. Yang mana tadi? Yang ini ya, yang tadi. Jadi ya salah satu tipsnya itu adalah konsisten dengan tanda aja sih. Maksudnya setelah dipilih bahwa vektor yang ke atas itu positif, ya berarti semua vektor yang ke atas, baik kecepatan, posisi, percepatan, ya perubahan posisi, nah itu kita konsisten beri tanda positif. Gitu. Nah, semua vektor yang ke bawah berarti kita beri tanda negatif. Nah, nanti enaknya kalau konsisten begitu nanti mau gerak vertikal ke atas, gerak vertikal ke bawah, itu rumusnya satu gitu. Kan banyak tuh buku-buku SMA itu yang bikin rumus tuh beda-beda gitu ya, gerak jatuh bebas rumusnya beda dengan gerak vertikal ke atas, dengan vertikal ke bawah itu rumusnya beda-beda. Jadi anak-anak jadi capek ngapalin rumus gitu. Jadi kalau seperti itu ada konsistensi, berarti rumus awal yang jatuh bebas tadi semula kita buat itu negatif ya Pak? Iya. Jadi kalau misalnya kita sudah memilih, kita udah bersepakat nih positif itu ke atas gitu. Nah, negatifnya itu ke bawah. Nah, kan semua vektor yang ke atas kita beri tanda positif. Maka kita punya persamaan posisi ya sudah cukup gitu. Satu aja gitu. Nah, kan G-nya selalu ke bawah. Jadi cukup pakai ini gitu kan. Nggak perlu ada, kan banyak saya lihat ada yang gerak vertikal ke atas gitu ya, gerak vertikal ke bawah, itu rumusnya beda. Bebas, rumusnya beda lagi. Wah, itu anak-anak udah capek ngapalin rumus ini. Cukup satu aja ya. Termasuk misalnya nanti ada soal begini misalnya gitu ya, yang dilemparkan kecepatan awal. Terus nanti ini dia nanti jatuh sampai sini. Nah, dari A sampai ke B. Nah, misalnya ini misalnya 100 meter lah gitu misalnya. Nah, maka ketika gerakan dari A ke B, nah itu nanti kita konsisten, delta Y-nya berarti min 100 gitu. V0-nya ya something lah, angka berapa ini V0 kali T minus setengah G itu berarti 5 kan, setengah G ya. Kalau kita ambil gini. 10. Samanya gini, konsisten begini. Karena kenapa delta Y-nya negatif? Karena dari A ke B, akhir kurang awal itu kan berarti negatif kan? Karena dia ke bawah pindahnya kan? Delta Y-nya negatif.
negatif. Ya, ada lagi ibu-ibu yang bapak-bapak, ada bapak juga tadi. Yang Soalnya kali ini soal yang mana? Oh, yang ini ya. Yang ini mau dibahas. Jadi jawabannya Pak, apakah pendapat siswa tersebut betul? Salah. Siswa yang berpendapat bahwa Salah. percepatan gravitasi. Salah. Kan Salah jadinya gitu ya. konsisten. Kan besaran yang sama, vektor yang sama kan? Mm-mm. Tapi diberi tanda berbeda gitu ya. Diberi tanda berbeda. Padahal si percepatan gravitasi kan tidak berubah arahnya. Mm-mm. Jadi ketika bergerak naik, percepatan gravitasi kan ke bawah. Mm-mm. Ketika bergerak turun, percepatan gravitasi kemana? Ke bawah. Juga, ya mestinya tandanya konsisten gitu. Salahnya Pak ya. Oke. Yang membuat pemahaman itu salah karena ketidakkonsistenan ya Pak ya. Ketidakkonsistenan memberi arah vektor gitu ya Pak ya. Iya betul Bu, antara itu ya. Oke, gimana? Soalnya mau dibahas? Mau. Bahas Pak, bahas Pak, itu sulit. Ya. Nih, soal yang ini nih, 10 soal ya. Mm-mm. Udah pada nyoba ibu-ibu? Pernah nyoba Pak. Nyoba, mantap. Sebelum pretest pernah nyoba. Wih, keren Sebelum kita sudah bahas modul. Terus saya Modul 1. Kita sambil lihat videonya Pak Rizdi. Coba kita lihat. Yang Pak Rizdi bahas di YouTube modul-modul itu, saya pikir soal-soal dari sini Pak, bukan ya? Itu soal kiriman orang-orang, katanya soal ujian tahun kemarin. Yang UTN gitu ya Pak? Ya. Seorang anak berlari menempuh jarak 800 meter ke utara, kemudian berbelok ke timur 80 meter. Kemudian utara, timur, selatan. Perpindahan 100 meter kan ya? Oke, nggak ada masalah, mudah-mudahan ya. Iya. Timur, Jawa Timur itu ke kiri kan ya? Utara dulu, berarti ke sana dulu. Terus ke timur, terus ke selatan. Gitu ya? Iya. Ini 80. Jadi ini 60. Ini 100 ya. Jadi ini hanya ke sini aja. 100 meter. Masih ini pemanasan ya, belum berkeringat ini ya. Nomor 2. Agak berkeringat. Nomor 2. Sebuah mobil melaju dengan kecepatan 36 km per jam selang 5 detik kemudian 72 km per jam. Maka percepatan, ini konversi satuan aja kan? Iya. Ini angkanya udah familiar ya, 10 ya. Iya, sama 20. Kok per sekuan kuadrat. Ini 20 ya. Jadi percepatannya 20 dikurang 10 dibagi 5. Nggak rame ya? Iya. Belum. Nah, ini tadi. Nomor 3. Pernyataan yang benar mengenai kecepatan. Posisi kecepatan kelajuan selalu bernilai positif. Salah ya. Nah, cuma ini yang selalu bernilai positif ya. Ya. Nilainya saja. Posisi dan kecepatan selalu bernilai positif. Salah ya. Kecepatan dapat bernilai posisi. Positif kali ya. Salah.
Bener. dapat pula bernilai negatif, Oh, tapi kelajuan dan posisi iya. salah nih, Salah. salah di sini. Posisi perpindahan dan kecepatan bisa bernilai positif dan bisa pula negatif, benar. Kelajuan, ya udah, ini benar ya. Nah, iya. Nah, ini juga benar nih. Kok yang itu yang D kok selalu bernilai benar ya? Kelajuan, Posisi perpindahan dan perpindahan, kecepatan, positif dan dapat benar kan? Tapi kelajuan selalu positif, benar. posisi perpindahan dan kecepatan bisa bernilai positif dan dapat negatif, dan kelajuan dan benar. Jarak, Benar, benar dua-dua. juga. Nah, Nah, gimana ini tuh, yang Pak? kayak gini nih. Nggak apa-apa. Ya, Oh, nggak apa-apa. nanti ngobrol aja sama yang bikin soal, tolong diralat gitu. Ini tergantung kunci di LMS-nya nanti ya, Pak. Ya, ya. Saya ngechat ya, tapi nggak usah diobrolin. Nggak enak nanti rekaman di-upload masalahnya. Iya, iya. Nanti pas kita kuliah, itu bisa dikonfirmasi nggak ya, Pak? Belum tentu dosen kita kenal ke yang buat modul masalahnya. Oh iya ya, bukan dosennya ya. Enggak ya. Ya kan bukan dosen yang itu kan, belum tentu kan. Iya, iya benar-benar. Jadi mudah-mudahan beliau-beliau diskusi ya. Iya. Oke. Oke, next ya. Yes. Oke. Sebuah objek bergerak pada posisi A di X-5 ke posisi B X10. Perpindahan memerlukan 2 detik. Kecepatan rata-rata. Nah, ini rata. Ya, kan berubah dari negatif ke positif. Pasti positif kan? Iya. 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 Ya, V rata-rata. Itu delta X per delta T. T. Jadi 10 dikurangi -5 per 2. 15 bagi 2. 7,5. X. Oke, nah ini konsep-konsep gini yang biasanya tadi. pleset-pleset gitu ya. Iya, Pak. Rawan set. Nomor ya 5. Sebuah benda dilontarkan vertikal ke atas, benda tersebut bergerak sampai titik tertinggi, kemudian jatuh sampai ke tanah. Pernyataan yang betul. Kecepatan benda ketika naik dan turun positif. Udah salah ya. Iya. Berlawanan arah sama tandanya, betul salah pasti. Kecepatan benda ketika naik positif dan ketika turun negatif. Dan kecepatan benda ketika naik negatif. Ini soalnya sama menurut saya. Nggak boleh kalau gini menurut saya. Karena kan nggak ada kewajiban ke atas itu positif. Ini kan keumuman aja. Ya. Jadi ini harusnya di soal itu disebutkan jika kita mendefinisikan arah ke atas itu positif, nah baru kita bisa punya kalimat kayak gini. Harus yakin dulu gitu pertamanya gitu ya. Harus didefinisikan dulu positifnya itu kemana gitu. Iya. Ini kan seolah-olah
wajib jadinya Uji positif ke coba. atas kan. Ke atas positif jadinya ya Pak. Padahal itu kan kebiasaan aja gitu. Nah, oke lah, katakanlah kita terima kondisi itu ya, bahwa maksudnya ini merujuk kepada bahwa plus vektor yang positif itu Ke atas. vektor yang negatifnya di bawah. Kecepatan benda naik positif, ketika turun negatif. Sedangkan percepatan benda naik negatif, nah ini salah ya. Salah. Kecepatnya tidak berubah arah, jadi selalu konsisten negatif harusnya. Kalau memang negatif di bawah, jadi salah. Kecepatan benda ketika naik positif, turun negatif, sedangkan percepatan naik dan turun ya mau Betul. maunya itu ya kelihatannya. Kecepatan benda ketika naik positif dan ketika turun negatif. Udah salah ya. Yang ini yang salah yang di percepatan ya. Percepatannya salah. Benda ketika naik maupun turun positif ya salah ya, naik turun masa sama tandanya ya. Ya udah, jadi cukup jelas yang maunya yang ini. Walaupun tadi ada bagian yang perlu dilengkapi sih menurut saya. Kalimat penghantar. Nah, ini bilang saya. Apa deh? Oke, nomor 6. Sebuah kendaraan habis minumnya. Sebuah kendaraan T2 berada kali ya. Iya, berada. Berada pada X5 pada saat itu bergerak ke kiri, kelajuan ya. Nih. Nah, kirinya X, berarti nanti ini beri tanda negatif ya nanti kalau kecepatan. Nah, pengendara menginjak pedal gas sehingga kendaraan bergerak makin cepat. Dan pada T4, kelajuannya menjadi 10. Posisi kendaraan pada saat T4 adalah berapa? Jadi, gerak ke kiri, jadi makin ke kiri dong, berarti ini dong ya. Ya. Jadi V0-nya adalah 6 berarti kan? Ke kiri dengan laju segini kan? Kemudian V pada T4-nya, VT-nya berarti min 10 gitu kan? Nah, kemudian nah, kita kan mau nyari posisi ya. Bener nggak posisi kan? Iya. Nah, saya lebih suka pakai ini rumus yang powerful dan paling banyak dilupakan. Bener nggak? Saya soto aja. Tapi saya yakin ini paling banyak dilupakan. Ada fenolnya. Nah, ya kan? Belum lupa sama ini kan. Sukanya rumus yang susah ya. Pakai kuadrat-kuadrat. Ibu ingat yang ini nggak? Nggak. Nggak ingat. Bener kan? Kayak ini ya Pak, kayak luas trapesium gitu ya Pak? Iya. Ya, ada di nggak tahu video yang mana, ada sih jelasin. Kita coba pakai dulu ya. Tapi kayaknya mending dikonfirmasi dulu sebelum dipakai dulu ya. Nanti ragu-ragu makainya. Jadi kan kembali. Kalau kita punya ini V terhadap T, ya grafik V terhadap T, kan kalau percepatan konstan, kan salah satu kemungkinannya begini ya. Salah satu kemungkinan grafiknya ini lurus maksudnya ya. Atau kemungkinan ya, kan bisa mulai dari 0, bisa miringnya ke bawah kan gitu ya. Makanya saya bilang salah satu kemungkinan. Nah terus kalau kita punya grafik V terhadap T, kita kan bisa ngitung perpindahan dengan cara ngitung luas. Luas daerah. Iya. Itu kan. Nah, dan kalau kita punya daerah kayak gini, daerahnya yang ini kan.
Nah, ini kan T-nya di sini, ini berarti segini itu delta T kan? Iya. Ya, berarti luas trapesium itu apa? Jumlah sisi Alas tambah sejautir bawah bagi bagi 2 dua kali tinggi. Nah, tinggi. berarti V0 tambah VT bagi 2, gitu kan? Iya, Delta T kan? benar. Iya, Ya, betul. Setuju ya? setuju. Ah, setuju. Nah, terus saya lanjutin sedikit nih supaya Anda ingat yang lain. Nah, ini V0, ya, saya buang dulu tanda panahnya ya, tanda vektornya. Nah, kan ibu-ibu pasti ngajarin nih VT itu V0 plus AT kan? Iya. Ya, karena kita mulai dari T sama dengan 0, berarti delta T-nya sama dengan T, jadi boleh saya tulis gini ya. Boleh. V0 tambah V0 2 Dua final, final. kali T 2 final Dua T. final T. Setengah Final T. T. per 2. Ini AT kali T AT kuadrat. AT kuadrat. 2. Setengah AT kuadrat. Ibu pasti lebih familiar rumus yang ini kan? Iya. Padahal ini dasarnya dari sini. Iya, betul ya. Jadi yang lebih sulit daripada yang mudah. Nah, jadi kalau ada gini ya kan udah ada final, ada VT, mending pakai ini gitu. Final perspektif bagi 2. Jadi finalnya kan min 6 Min 10 per 2 4 ya. kan 4. Berapa sih? Itu tadi mulai dari T0 bukan? Nah, salah nih. T2 ya. Ya, kan jadi delta T. Makanya saya nulisnya delta T. Ya, salah. Jadi ini 2 ya berarti ya. Iya. 4 min 2. Jadi perubahan posisinya alias perpindahannya berarti ini kan min 16 ya. Jadi 2 min 8 kali 2 min 16 kan? Iya. Nah, baru kita masuk, ini kan berarti X pada T4 dikurangi X pada T2. Benar nggak gitu? Delta X. Yang diminta X pada T4 kan? X pada T4 minus. Nah, pada X2 kan min 5 ya. Dengan min 16. Gitu. Ini positif, ke kanan negatif, jadi negatif 21. Masya Allah. Pantesan kemarin tuh nggak ketemu-ketemu waktu teh. Terus jawabannya apa ya? Jawabannya A lagi ya. Jawabannya A. Kalau nggak salah tuh, sebentar apa saya salah? Lihat ya. Oh, ada kuncinya ya? Iya, tadi apa saya salah ya? Kita lihat kunci dulu deh. Belakang. Kuncinya ketuker kayaknya ke pintu lain. Sebentar. B6. Iya, B6A, Pak. Wah, iya. Salah. Jadi harus jawab yang benar apa harus jawab sesuai kunci nih, Pak? Yang benar lah. Masa kita nggak punya keyakinan. Jadi gini, pakai logika aja udah nggak mungkin. Logika sebelum ngitung itu nggak mungkin jawabannya. Gini, Positif ya? kan pada T2 itu X-nya negatif. Terus benda itu dibilang bergerak ke kiri. Ya kan? Bergerak ke kiri. Menginjak pedal gas. Berarti kan terus ke kiri kan? Iya. Makin cepat. Nah, dia terusnya gerak ke kiri. Jadi pasti makin minus kan? Iya. KB2 itu kuncinya E, Pak. Oh. KB2 nomor 6. Salah saya ya? Benar, Iya. Iya benar. Benar. Aman berarti. Iya, aman. KB1 yang E di sini. Oh. Halaman berapa? Ini Oh, KB2. saya di halaman ada perubahan kali ya. Saya yang tahun lalu berarti ini saya. Iya. Oke. Yang KB1 memang E. Iya. Halaman 118. Oke, 3 soal lagi, 4 ya. Dari sini sampai 10 tanggung. Benar, yang tadi sebentar, Pak. Oh, enggak, lanjutin aja lah. Gimana ada yang mau dikonfirmasi? Mau di screenshot maksudnya. Oh iya. Boleh. Nanti saya upload SS ya. Iya. Saya SS upload ke WA. saya kirimin aja nih PDF-nya, saya PDF-in catatannya. Oh, baik, Pak. Alhamdulillah. Jazakallah khair. Iya, Pak. Kirimin, Pak.
biar bisa dipelajari. 10 per 2, 4 min 2. Sebuah mangga jatuh dari pohonnya. Pernyataan yang benar sesuai dengan konsep fisika adalah beberapa saat setelah lepas dari tangkai, kecepatan mangga 3 meter per sekon, kemudian makin cepat menjadi 7 meter per sekon. Nah, ini juga sama nih. Membuat soalnya punya asumsi bahwa ke bawah selalu negatif. Apa nih bisa jadi bahan diskusi. Jadi itu maunya begini berarti. Kalau nggak ada keterangan ini harusnya nggak boleh dijawab gitu. Berapa saat setelah lepas? Nah, ini maksudnya ini kayaknya maksudnya salah ya. Beberapa saat setelah lepas dari tangki kecepatannya ini salah ya. Berapa saat setelah lepas? Coba dicek kuncinya benar nggak? Yang mana sih D sama E sama ini? Kok kuncinya D? Entar kalau yang baru ya. Kuncinya D. Ya, maunya D ya. Maunya. Kecepatan mangga minus T, kemudian makin cepat. Tapi kalau saya nanti akan di kelas akan jawab A juga, benar. Berapa setelah sampai? Oh iya. Karena Yang boleh penting positif negatif tandanya jadi sama ya. ya, Pak. Terserah kita mau ambil ya. Grafik di bawah ini menunjukkan grafik kecepatan sebagai fungsi waktu kedua kendaraan A dan B. Perhatian yang benar untuk kendaraan A dan B adalah kendaraan A dipercepat, kendaraan B dipercepat juga ya. Gimana, Ibu-ibu, Bapak? Iya, iya. Setuju. Sudah oke ya? Ya. Clear yang di Clear. awal tadi kan ya? Insyaallah. B. Beneran. Oke. Bedanya apa Ibu? Bedanya posisinya aja di atas. Bedanya Posisi grafik. A positif semua, yang B negatif semua. B-nya Bedanya negatif positif. arah ya. Iya. Kalau misalnya mobil A ke kanan berarti mobil B ke kiri gitu. Kiri. Atau sebaliknya. Gitu. Dua-duanya ngebahas gitu ya, tapi berlawanan arah. Oke. Ini udah lewat. Nggak masalah. Ini Itu punya pertanyaan. mama saya. Ini Kecepatan kecil. Masih kelihatan nggak segitu? Kelihatan, Pak. Supaya kelihatan. Masih nggak kelihatan. Nah, di sini. Ini kelihatan? Iya. Ya, kelihatan. Wah, nggak cukup tempatnya. Biar kelihatan semua. Grafik di bawah menunjukkan posisi terhadap waktu. Manakah merupakan grafik kecepatan? Oke. Jadi grafik posisi dia miring lurus. Berarti ini istilah Ibu apa? GLB
atau biasanya pakai istilah GLB kan ya, Gerak lurus belok kiri. gerak lurus kecepatan konstan gitu ya. Nah, itu dia tuh. Itu Biasanya seharusnya. bilang GLB ya, udah nggak apa-apa lah, kita ikut yang umum dulu ya. Baik. Gerak lurus kecepatan konstan. Nah, berarti kecepatannya konstan untuk yang 0 sampai T1 dan T1 sampai T2. 2. Berarti ya grafiknya, nah, jadi nggak mungkin kan yang ini Itu berbeda-beda. kecepatannya nggak konstan ya. Mm-mm. Nah, terus ya udah kan semuanya miringnya begitu, maksudnya miringnya kan ke kuadran 1 ya. Iya. Artinya semuanya positif gitu ya. Berarti jawabannya yang paling mungkin iya benar. Cepet ya yang T1 sampai T2 itu lebih condong ya, lebih curam. Kalau D itu kemungkinan grafiknya seperti apa, Pak? D itu D itu ya. Misalnya gini, Bu. Ini ilustrasi gerakan, tapi agak aneh gitu. Nah, gitu. Jadi mula-mula ke kiri, habis itu mantul balik ke kanan lebih cepat gitu kan. Nah, berarti kan kalau digambarkan untuk yang ini ya, grafik posisi gitu ya. Nah, kita nggak tahu kan dia mulai dari mana. Dari grafik V itu kita nggak bisa tahu dia mulai dari mana. Asumsikan mulai dari 0 misalnya. Nah, berarti dia negatif, berarti kan ke arah kiri. Gitu berarti kan. Ini X ya. Misalnya gitu ya. Ke arah X negatif gitu. Nah, terus dia positif. Nah, ini sama nggak nih nilainya? Vertikal, horizontal, namanya ini segini dengan segitu tuh sama nggak? Agak tinggi yang atas. Iya, lebih tinggi berarti kita harus buat lebih curam. Gitu. Jadi saya seperti itu. Kalau yang nomor C, nah ini C yang C itu gimana ya? Ayo gimana C itu? Ya itu tapi di atas ya. Kayaknya di atas ya. Tapi itu grafiknya X sama T itu, Pak. C nggak bisa. Oh, ini X sama T ya, oh, benar. Iya. Salah. A kemungkinan. A yang A gimana, Pak? A, ya. A itu kan berarti mula-mula kecepatan positif kan? Positif terus Lambat kan? lambat. Berarti GLBB itu ya, Pak. Terus dia positif lagi gitu. Iya. Jadi dia misalnya ke kanan, ngerem, ya. Nah, terus terbalik Bu, ini kecepatannya positif terus. Nah, jadi kalau digambar itu, ini kan kecepatannya berubah-ubah ya. Iya. LPK ya, GLBB gitu. Ibu bilang ya. LPK ini ya. Nah, dia makin lambat ya. Ke kanan nih, misalnya kanannya positif, lambat, kemudian sampai berhenti, terus itu makin cepat. Makin cepat. Nah, jadi kalau digambar grafik posisi, misalnya dia mulai dari 0, berarti dia gini kan? Salah. No. Turun. Oh gitu. Gini. Bisa diterima? Oh iya. Nah, terus ini kan X ya. Nah, habis itu dia gini. Oh gitu. Kan ini makin cepat. Iya. Dalam banget ini. Pikir lagi nih. Kalau yang mana yang B? Nah, yang B kalau kita gambar posisi
Ini X ya. Ini Ini maksudnya ini salah. Gitu. V-nya konstan. Nggak mau berubah warna. Ngadat nih gua not nih. Jadi pertama berarti kan kecepatan konstan berarti. GLB. Nah, lurus kan? Ya. Itu Iya. dia ngerem kan? Sampai Mm-mm. kecepatan 0 berarti gini. Ngerem sampai 0. Hmm, Melengkung. Hmm. sampai kan kecepatan 0 berarti kan gradien garis singgungnya mendatar ya. Hmm. Gitu. Cukup Ibu nomor 9, Ibu Bapak. Mau itu tadi tuh. K10 berarti yang di B itu teh. Belum dilihat Bu. Sebentar. Grafik teh. Cepat. Dipercepat. Oke. Berarti Dipercepat berarti melengkung. Terus lurus. Hmm. Oke. Ada satu lagi pilihannya. Yang E. habisku. Shing. Grafik di bawah ini menunjukkan kecepatan benda terhadap waktu. Grafik manakah yang oposisi ya? Jadi ini adalah yang ini katakanlah ini dari kondisi T0 sampai T1 gitu ya. Iya. Kecepatan bertambah ya. Mm-mm. Nah, jadi makin cepat ya. Kalau makin cepat berarti ya kan linier ya. Berarti ini pangkat 1 ya. Berarti posisinya X kuadrat ya. Ini lengkung. Jadi mulai ini lengkung. Makin cepat berarti ya benar ya. Nah, habis itu kecepatan konstan. Mirip. Aman ya? Aman. Allah. Sekali. Udah habis. Kedua. Oke, mungkin itu ada lagi yang mau didiskusikan. Kayaknya cukup ya udah jam 10. Cukup. Tidur kita. Oke. Jazakallah khair, Pak. Oke, amin. Iya. Oke, sampai ketemu lagi. Semangat terus, sehat terus Ibu. Insya Allah, amin ya Rob. Saya Pak Rizdi. Pak Rizdi luar biasa. Masya Allah. Masih bisa berbagi ilmu padahal sibuknya minta ampun.